kami ingin mempresentasikan tentang surat jawaban dalam tugas hukum acara perdata 1. Kami ingin memperkenalkan nama anggota dari tugas ini. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Dafa Maulana, dengan NIM 2021 101 103 dan teman saya Yo, nama saya Jordan Davi Saputra dengan NIM 202110111311499. Baiklah, ya. Selanjutnya ada pengertian surat jawaban. Jadi surat jawaban adalah jawaban atas gugatan yang satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkara dalam perkara perdata dan dilakukan setelah gugatan dibacakan. Penggugat dalam persidangan, jawaban atas gugatan penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak-haknya terhadap dalil penggugat. yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja yang harus ada dalam surat jawaban. Di poin pertama, dalam suatu surat jawaban harus mendahulukan eksepsi pada bagian depan. Dalam jawaban dibuat suatu judul dalam eksepsi yang ditempatkan pada bagian depan mendahului uraian bantahan pokok perkara. Di poin kedua yaitu menyusul, kemudian uraian bantahan pokok perkara dengan judul dalam pokok perkara. Di poin 3 bagian terakhir yang jadi terakhir ini berubah kesimpulan yang berisi pernyataan singkat eksepsi dan bantahan pokok perkara. Ya, selanjutnya ada unsur dalam surat jawaban, unsur yang wajib itu. Ada 8 jumlahnya. Yang pertama, Itu nomor dan tanggal surat, yaitu eh, meliputin meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Nomor surat berfungsi untuk memudahkan pengaturan dan penyimpanan surat yang sudah dilakukan suatu lembaga atau instansi. Penulisan tanggal memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang kapan surat tersebut dibuat. Yang kedua adalah tujuan surat jawaban, yaitu isinya berupa eh, apa yang dituju dalam surat tersebut, capaiannya. Yang ketiga menjelaskan tentang perihal surat jawaban. Itu kenapa surat jawaban itu diterbitkan, untuk apa, alasannya. alasannya untuk apa. Yang keempat ada identitas para pihak. Itu apa agar apa tahu berisikan dokumen-dokumen data-data orang yang menerbitkan surat jawaban tersebut. Ya, selanjutnya ada dalam eksepsi. Dalam eksepsi, dalam hukum acara perdata, eksepsi berarti itu tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal yang mengangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima. Selanjutnya, kalau eksepsi nanti akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Terus yang keenam itu ada
dalam pokok perkara. Dalam dalam pokok perkara ada beberapa poin yang wajib diingat. Yang pertama itu bahwa tergugat dengan ini menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya kecuali nyata-nyata yang diakui oleh tergugat. Yang kedua itu sebutkan dulu dalil-dalil disangkal yang ditemukan dalam gugatan penggugat lalu telah lalai dalam melakukan pembayaran kepada penggugat seperti sejak dan seterusnya. Lalu ada keberatan ini kalau misalkan keberatan itu bahwa penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan karena tergugat memiliki bukti bahwa tergugat telah melakukan pembayaran terhadap kewajiban tergugat tersebut sebagian dan telah disampaikan akan membayar sisanya. Jika penggugat mengirimkan kembali kewajibannya dan seterusnya seperti itu kalau misalnya keberatan. Lalu ada yang ketujuh itu ada permohonan. Permohonan itu merupakan suatu perkara di pengadilan tanpa adanya pihak-pihak lain yang saling bersengketa. Eh, di dalam permohonan hanya ada satu pihak yang berperkara dan di dalam permohonan itu tidak ada sengketa. Dalam permohonan juga hakim hanya memberi jasa-jasanya sebagai hasil dari putusan. Lalu yang ketujuh itu ada penutup. Jadi isinya penutup itu dalam jawaban itu seperti ada kesimpulan dan kesimpulan itu untuk menjelaskan dari awal sampai akhir jalannya persidangan tersebut. Seperti itu unsur-unsur dalam surat jawaban. Selanjutnya kami akan memperjelas dalam eksepsi karena eksepsi ini banyak artiannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu eksepsi. Eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum acara memiliki makna yang sama, yaitu sebuah tangkisan atau bantahan. Namun, di dalam eksepsi ditunjukkan kepada hal-hal yang mengangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung suatu kecacatan atau pelanggaran formil yang dimana mengakibatkan gugatan tidak sah, karenanya gugatan tidak dapat diterima atau inadmissible. Lalu macam-macam dalam eksepsi. Ada eksepsi prosesual. Eksepsi ini adalah jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil dalam gugatan. Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, maka gugatan yang diajukan tidak sah. Dengan demikian harus dinyatakan tidak diterima. Eh, dalam eksepsi prosesual itu ada contohnya. Yang pertama itu eksepsi kewenangan absolut adalah bantahan tergugat mengenai penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
Lalu yang kedua itu ada eksepsi kewenangan relatif. Eksepsi kewenangan relatif ini bantahan tergugat yang menyatakan penggugat salah mendaftarkannya gugatan di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu ekspresi persuar di luar ekspresi kompetensi. Terdiri dari beberapa bentuk, yaitu ekspresi surat kuasa khusus tidak sah, ekspresi error in persona, eksepsi ne bis in idem, dan ekspresi obscur libel. Ekspresi surat kuasa khusus tidak sah adalah ekspresi yang diajukan oleh tergugat dalam hal surat kuasa bersifat umum. Surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang diajukan oleh kuasa penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 123 ayat 1 HIR dan SEMA nomor 1 tahun 1971 Jo SEMA no. 6 tahun 1944. Yang kedua, ekspresi error in persona adalah ekspresi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau yang digugat tidak lengkap. Yang ketiga ada eksepsi nebis in idem, adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal perkara yang digugat oleh penggugat sudah pernah diajukan dengan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir ialah eksepsi obscur libel, yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat dalam hal gugatan penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas. Contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketanya, petitum tidak rinci dijabarkan, dan permasalahan antara posita wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Ya, selanjutnya ada eksepsi hukum material. Eksepsi ini dibagi dalam dua jenis. Yang pertama itu eksepsi dilatoria dan yang kedua eksepsi peremptoria. Yang eksepsi dilatoria adalah eksepsi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur. Dalam arti gugatan ini masih yang diajukan masih terlampau dini. Lalu yang kedua itu ada eksepsi peremptoria. Eksepsi ini adalah eksepsi yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Dan yang terakhir itu ada bantahan pokok perkara. Jadi setelah eksepsi ini, tergugat dapat menyusun bantahan dalam pokok perkara. Bantahan dalam pokok perkara pokok adalah bantahan yang dilakukan oleh tergugat yang menyinggung mengenai pokok perkara atau pembuktian, mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya. Ya, jadi sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa klik lonceng. Terima kasih. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. See you next vlog, guys.